Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal mu'minin binuri kitabihil mubin wa ja'alahu shifaa'an wa rahmatan lima fi suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Al-mukarramun, para ustadz, para peserta i'tikaf, al-mu'takifun, baik yang terlihat oleh saya maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat oleh kita semua, insyaallah di sini banyak alumni ruqyah. Di masjid ini banyak alumni ruqyah. Maksudnya jin-jin yang diislamkan kemudian mereka memilih tinggal di masjid ini, ya. Sepertinya beberapa mereka, ya, insya Allah ikut mendengarkan, ya. Jadi mereka lagi saling ngerumpi itu, "Ih, Ustaz Jajang." Yuk kita dengerin gitu kan. Sayangnya kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita, ya. Tapi para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, malam ini malam ke-28 menjelang finish. Di mana-mana kalau sudah mau finish ya, kita coba tanya ibu-ibu di kampung gimana menjelang Ramadan mau habis. Ya sahur seaya-aya, ya. Beda dengan awal-awal beli daging gitu kan. Sayurnya lengkap, buah-buahan. Sudah minggu terakhir biasanya seaya-aya, ya. Endog, bunten endog, mie gitu kan. Telur dan mie biasanya. Pun begitu biasanya menjelang akhir Ramadan konsentrasinya sudah pecah, ya. Mikirin mudik, kemudian mikirin berbagi, ya, buat mertua, buat orang tua, buat ponakan, ya. Sudah ada yang posting tarif ampau, ya. Kisaran 10.000 sampai 15.000, ya, seperti itu. Pun termasuk jamaah salat tarawih di mana-mana, ya, di akhir Ramadan mengalami kemajuan, ya. Yang biasanya 10 shaf tinggal 1 shaf, ya, seperti itu. Maka alhamdulillah kita bersyukur termasuk orang-orang yang istiqomah, terus semangat di akhir Ramadan ini seperti kuda pacu menjelang finish semakin kencang larinya, semakin disabet, ya, sama penunggangnya. Kalau kita pernah nonton MotoGP, bagaimana 5 lap terakhir Valentino Rossi, Marquez, Dovizioso gitu kan, Lorenzo. Ya. Itu udah gas, tancap gas full, ya. Masalah senggol jatuh itu nomor sekian. Yang penting bagaimana bisa finish di lap terakhir. Nah, kita juga begitu, bismillah, ya, semakin semangat, ya. Yang belum target tercapai segera selesaikan, masih ada 2 malam, ya, atau 1 malam. Ya. Yang belum target hatam misalnya sekian kali, ya, bisa ada kesempatan, ya. Alhamdulillah turun hujan, ya, sehingga menambah suasana ngantuk, ya. Enggak, insyaallah. Enggak. Taib ikhwah fillah azakumullah. Judulnya adalah
tafsir surat Ar-Rahman. Setelah tahun kemarin kita mengkaji tafsir surah Al-Waqi'ah. Ya. Kalau surah Al-Waqi'ah itu gambaran surga dan neraka. Ya. Kalau surat Ar-Rahman ini gambaran betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini juga surat favorit para calon pengantin, ya. Untuk dijadikan mahar, ya. Tunai lagi, ya. Jadi selesai akad setor surat Ar-Rahman, ya. Jadi para tamu undangan harus sabar, ya, mendengarkan surat Ar-Rahman, ya. Ustadz Wildan juga surat Ar-Rahman, ya. Hatam, ya. YouTube-nya masih ada, udah banyak yang nonton, ya. Ya. Sehingga banyak di antara kita orang kampung sekalipun hafal surat Ar-Rahman karena sama dengan surat Yasin, sering dibaca, sering diulang. Ya. Apalagi dari 78 ayat itu, ya, setengahnya kita sudah hafal. Ya. Setengahnya kita sudah hafal. Jadi kalau ada 78 ayat, 50%-nya sudah hafal. Karena kalimatnya sama, ya. 31 kali itu aja kalimatnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi tinggal 47 lagi. Yang 31 kita sudah hafal. Nah, itu surat Ar-Rahman. Baik. Ini jelas kan ya? Jelas ya? Ustaz Sufri jelas? Ya. Ya. Oke. Jadi surat Ar-Rahman ini Makkiyah 78 ayat nomor ke-55. Jadi yang menggabungkan angka 7 dan 8 itu ada di surat Ar-Rahman. Jumlah ayatnya 7, 8. 7, 8 itu jumlah ayatnya, ya. Menjelang 2024 sensitif kalau ngomong angka, ya. Apalagi ini jumlah ayatnya 78. 7 dan 8. Ya. Baik, ini nanti dekat jangan ya Pak Hamzah. Diedit. Oke. Jadi ayat ini terulang sebanyak 31 kali dan nanti kita akan tahu rahasianya apa sih gitu kan, ya. Jadi pas bagian acara Ustadz Dodi tafsir surat Ar-Rahman, saya tanya mau berapa pertemuan? Satu saja Ustadz. Oh, kalau satu berarti apa ya? Mana ijmalinya saja. Garis besarnya saja. Dan yang paling penting kata Ustaz Dodi, rahasia kenapa terulang sampai 31 kali. Ya. Kalau di Putri kan saya 4 pertemuan tuh, ya. Baru beres tadi malam, ya. Tapi bukan surat Ar-Rahman. Ya. Baik. Dalam pembahasan ini insya Allah nanti ada 6 pembahasan, ya. Yang pertama, mengapa dinamakan surah Ar-Rahman, ya. Kenapa disebut dinamakan surat Ar-Rahman? Yang kedua, apakah surat ini diawali dengan sababun nuzul atau tidak, ya. Apakah surat ini turun diawali dengan sababun nuzul atau tidak? Yang ketiga, keutamaan surat Ar-Rahman itu apa saja? Keutamaannya apa sih, ya, sampai orang berusaha menghafalnya, ya, mendawamkannya. Bahkan Ar-Rahman kan termasuk 1 dari 7 surat yang mestinya setiap malam kita baca, ya. Jadi tiap malam ini mestinya kita baca 7 surat ini. Di antaranya surat Ar-Rahman, ya. Surat apa saja, Ustaz Wildan?
Ya. Yang agak ke sini dulu, apa dari belakang dulu? Tabarok, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, Yasin, As-Sajdah, Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. 7 surat ini. Bagusnya tiap malam sebelum tidur kita baca. Kalau 6 surat nggak ada masalah kayaknya, pendek-pendek kan ya. Al-Kahfi ini ya. Al-Kahfi ini. Maka kemudian oke lah kalau nggak 7 ya 3 minimal ya. Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarok. Ya, minimal itu ya. Atau dikurangi lagi ya 2 lah, Al-Waqi'ah sama Tabarok. Ya. Atau minimal 1 Al-Mulk, Tabarok saja sebelum tidur ya. Kalau Al-Waqi'ah ini surat anti melarat. Surat anti melarat ya. Jadi kalau ada yang konsultasi, Ustadz bisnis saya supaya lancar, apa ya amalannya? Amalannya baca surat Al-Waqi'ah tiap malam ya. Baca surat Al-Waqi'ah tiap malam. Oke. Kemudian pembahasan yang keempat, apakah ada keistimewaan yang terkandung dalam pengulangan di dalam surat Ar-Rahman ya. Ada enggak keistimewaannya sampai diulang 31 kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Kemudian yang kelima, apakah ada rahasia yang berkaitan dengan nomor-nomor ayatnya ya. Yang keenam, apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah ini 6 poin ini yang kita akan kaji bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan selesai sebelum jam 12. Sebelum jam 12. Udah biasa nggak tidur kan? Kalau saya baru tadi malam nggak tidur tuh. Biasanya sempat tidur 1 jam 2 jam. Supri tadi malam tidur, nggak tidur ya. Tapi saya nggak ada di sini ya. Tadi malam membersamai jamaah di Gerage Manoa. Ya. Jadi tidur malam itu wajib sebetulnya ya, minimal 1 jam lah 2 jam. Jadi terasa ketika nggak tidur itu ya. Walaupun sudah tidur siang, tetap aja kurang mantap. Tapi yang pertama, mengapa dinamakan surah Ar-Rahman? Ya. Ada yang tahu? Karena iya, pinter Panco ya. Karena surat ini diawali dengan nama Allah, Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Nah ini disebut surat Ar-Rahman karena di dalam surat ini ada kalimat Ar-Rahman dan itu di awal. Ya. Dan satu-satunya surat dari 114 surat yang diawali dengan nama Allah. Ya. Surat lain nggak ada. Ada nggak dimulai dengan Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin? Nggak ada. Cuma di sini Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ini kenapa dinamakan surat Ar-Rahman. Jadi biasanya nama surat itu diambil dari kalimat yang ada di ayat-ayatnya. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Karena ada lafaz Al-Baqarah ketika di kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang disuruh nyembelih Al-Baqarah, sapi betina. Ya. Kenapa disebut surah Ali Imran? Karena ada ayat di situ ada kalimat Ali Imran. Gimana ayatnya? Innallaha astafa
Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi surat Ali Imran, bukan Al Imran. Kalau tadi Al-Baqarah benar, tapi kalau Al Imran salah. Tapi Ali Imran, keluarga Imran. Ini kadang MC gitu kan, atau di panitra MTQ ya, manggil peserta gitu kan, akan membacakan surah Al Imran. Mestinya Ali Imran. Ya. Baik. Jadi diambil dari kalimat yang ada di ayat-ayatnya. Kebetulan ini di awal ayat Ar-Rahman. Ya. Tapi juga ada penamaan surat dengan nama yang tidak ada kalimat di dalam surat itu, ayat-ayatnya. Surat apa? Al-Ikhlas. Ya. Surat Kulhu. Ya. Surat Kulhu. Ya. Kalau An-Nas kan ada banyak. Birabin Nas, Malikin Nas, Hinlahin Nas, Khannas, Minal Jinnati wan Nas. Al-Falaq juga sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini Qul huwallahu ahad. Kenapa enggak surat Al-Ahad? Tapi populernya surat Al-Ikhlas. Ya, katanya itulah ikhlas, enggak usah ditulis, enggak usah diucapkan. Ya. Saya mah ikhlas kok, gitu kan? Enggak usah diucapkan. Justru kalau diucapkan malah terkesan enggak ikhlas ya. Enggak ikhlas. Baik. Nah ini dinamai Ar-Rahman karena diawali dengan kalimat nama Allah Ar-Rahman. Ya. Jadi Ar-Rahman ini dalam surat Al-Fatihah juga ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Para mufassir membedakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang-orang beriman. Jadi kita nggak usah kaget kok dia kafir non muslim, bisnisnya lancar, maju, perdagangannya, usahanya wah lancar jaya gitu. Padahal dia bukan muslim. Nah itulah Ar-Rahman, kasih sayang yang Allah berikan kepada semua makhluknya, baik muslim maupun non muslim. Intinya manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, entah muslim entah kafir, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Tapi kalau Ar-Rahim, nah nggak bisa. Ini hanya untuk orang-orang beriman. Maka kenikmatan orang-orang non-muslim hanya di dunia. Di akhirat mereka siap-siap ya. Tidak hanya mendapatkan nikmat tapi juga malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau di Indonesia Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Itu terjemah Kemenagnya begitu ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kasih dan sayang beda apa sama? Kasih sayang. Saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau terpisah, kasih dan sayang. Kalau bergabung, kasih sayang. Ya, kalau kasih sayang sama kalau kasih dan sayang beda ya. Tadi bedanya kalau Ar-Rahman sekali lagi kasih Allah itu hanya untuk di dunia saja buat semuanya, muslim maupun non muslim. Tapi kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang beriman. Oke. Itu jawabannya kenapa disebut surat Ar-Rahman. Ya. Yang kedua, sebab turunnya ayat. Ya. Sebenarnya tidak ada hadis sahih ya, yang menceritakan sebab turunnya surat Ar-Rahman ini ya. Tapi memang sebagian ulama ada yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini ya. Di antaranya ya, yang pertama ya, jadi dalam beberapa kitab tafsir disebutkan asbabun nuzulnya.
walaupun riwayatnya tidak sahih ya. Yang pertama adalah surat Ar-Rahman ini adalah jawaban terhadap pertanyaan orang musyrik. Pertanyaan orang musyrik yang berkata, siapakah Ar-Rahman itu? Ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 60, surat ke-25 ayat 60. Wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahman ya anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ya. Ketika mereka disuruh usjudu lirrahman, sujudlah kepada Allah yang Maha Penyayang Maha Pengasih. Qalu, mereka nanya, wa marrahman, siapa Rahman itu? Siapa Ar-Rahman itu? Ya. Ya. Maka kemudian turunlah surat Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itulah Ar-Rahman. Yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan, yang memberikan banyak penjelasan. Itulah asbabun nuzul surat Ar-Rahman, menjawab pertanyaan orang musyrik ya. Wa marrahman, siapa itu Ar-Rahman? Kalau di Husnul, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Rahman? Bagian sarana sama security ya. Rahman ya. Kemudian sebab nuzul yang kedua, surat ini juga jawaban dari perkataan penduduk Mekah ketika mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia ya. Jadi orang-orang Mekah itu bahwa Quran itu buatan diajarkan oleh seorang manusia ya, jadi bukan kalamullah kan itu. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar ya. Jadi mereka menyangka bahwa Quran ini buatan manusia ya. Diajarkan oleh seorang manusia ya. Bukan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian turunlah surat Ar-Rahman ini. Karena ada kalimat apa? Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ar-Rahman allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Quran, bukan manusia. Jadi Quran ini bukan buatan manusia ya, tapi kalamullah ya, lafzan wa ma'nan. Nah ini sekali lagi sababun nuzul ya, turunnya surat Ar-Rahman. Walaupun riwayat ini setelah diteliti tidak sahih ya. Tapi sebagai sebuah wawasan ya, kita harus tahu ya. Minimal ketika ada yang nanya, oh iya saya pernah dengar itu sebuah nuzulnya begitu. Tapi dalam kajian ternyata juga hadis-hadisnya tidak sahih ya. Walaupun memang asbab nuzulnya nyambung ya. Wa marrahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Yang kedua, yu'allimuhu bashar, Quran itu diajarkan oleh manusia. Maka turun ayat lagi, allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran. Jadi secara makna asbabun nuzul itu nyambung gitu kan, masuk di akal. Tapi secara periwayatan ya tidak sahih ya, seperti itu. Taib itu sababun nuzul Ar-Rahman ya. Berikutnya keutamaan surat Ar-Rahman. Di masyarakat itu senang kalau dengar keutamaan. Dengar keutamaan itu senang ya. Karena kalau sudah diiming-iming sama bonus, sama hadiah, sama keutamaan, orang pasti lebih semangat. Ya. Kenapa semangat i'tikaf? Karena keutamaannya luar biasa. Apa? Lailatul Qadar. Ya. Malam keberapa turun? Ada yang merasakan? Ya.
Lailatul Qadar versi NASA itu kan hampir mirip dengan hadis Rasul ya. Cerah, nggak panas, nggak dingin ya. Di malam itu. Taib. Nggak ada bintang tapi cerah gitu. Masalahnya orang itikaf di dalam masjid, jadi jam 2, setengah 2 nggak bisa lihat keluar ya. Makanya coba iseng-iseng ya, jam setengah 2, jam 2 keluar lihat ke atas ke langit. Baik. Keutamaan surat Ar-Rahman yang pertama ya. Surat ini luar biasa ya. Dibaca oleh Rasul di kalangan jin. Ya. Halo Om Jin. Ya. Pasti mereka mengiyakan ya. Jadi saat Rasul suatu malam hilang dari pandangan para sahabat. Wih, Rasul hilang kemana gitu kan? Cari-cari nggak ada yang nemu ya. Subuh baru datang. Ya. Ternyata Rasul cerita dibawa oleh sesepuh ya, jin ke bangsa jin untuk berdakwah di sana. Ya, membacakan Al-Quran diantaranya. Ya, Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Pak Yudi masih ingat hafalan Al-Ahqaf? Dulu muqarrarnya apa? Oh dari depan ya, Al-Baqarah ya, bukan dari belakang. Berarti sudah 10 juz ya, depan 5, belakang 5, tengahnya 15. Ya. Jadi Rasulullah SAW membacakan surat ini kepada para jin. Pada para jin. Nah. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara alim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Rasul keluar untuk menemui para sahabat, kemudian Rasul membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Fasakatu, tapi para sahabat menang baik, ya, diam saja, nggak ada respon apa gitu. Ya. Faqala, kemudian Rasul berkata, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni, fakanu ahsana mardudan minkum. Ya. Saya telah membacakan, kata Rasul, surat ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Ya. Jadi ada liqa. Ada liqa Rasul dengan jin. Ya. Ternyata fakanu ahsana mardudan minkum. Respon mereka lebih bagus dari kalian, wahai para sahabat. Jadi malah kelompok jin yang lebih respon ya mendengar bacaan surat Ar-Rahman yang dari Rasul itu. Ya. Kuntu kullama ataitu ala qaulihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, setiap aku sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu, bangsa jin itu merespon, menjawab, la bisyai'in min ni'amika nukadzibu. Ya Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ini respon bangsa jin. Kalau tadi kata Rasul sahabat Nabi fasakatu, para sahabat diam saja. Tapi kalau bangsa jin setiap Rasul baca fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, respon la bisyai'in min ni'amika Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun, apapun dari nikmatmu ya Tuhan kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, untukmu segala puji. Jadi malah jin yang respon ya. Setiap kalimat itu dibaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, langsung la bisyai'in ya min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ya. Jadi enggak ada satu nikmat pun yang kami dustakan wahai Tuhan kami, dan bagi Engkau segala pujian.
Nah, ini dalam hal ini berarti jin lebih baik ya responnya daripada manusia. Ya. Karena kan nanti kita kaji makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuma, antuma, dua orang, dua kelompok. Antum, antuma kan. Ya. Kalau anta satu, kalau antuma dua. Nah, dua ini siapa kan? Ya. Tukadziban ya. Kalian dustakan, berdua mendustakannya. Tukadziban ya. Bukan tukadzibun. Tapi tukadziban. Oke. Kemudian keutamaan yang kedua. Ya. Keutamaan yang kedua, surat ini diawali dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya. Ini jadi keutamaan karena nggak ada surat lain dari 114 surat, hanya surat ke-55 yang diawali dengan nama Allah. Ya. Yang lain nggak ada. Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdu, Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim, Ali Imran Alif Lam Mim. Ya. Yang lainnya Hamim, Tosin, Qaf, Nun kan itu. Ya, ada yang Sabbaha, ada yang Usabbihu. Tapi pakai nama Allah nggak ada kecuali di sini, surat Ar-Rahman. Ya. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga, tidak ada surat yang ayatnya diulang sampai 31 kali kecuali di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Sok ayat mana lagi yang terulang lebih dari satu kali selain di surat Ar-Rahman? Seingat di surat lain ada nggak satu ayat diulang-ulang lebih dari satu kali? Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Berapa? Nyampe ke 30? 31? Enggak nyampe. 10 juga enggak nyampe. Apalagi? Hah? Oh ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surat Al-Qamar. Cuma 4 kali. Ya, 4 kali. Tapi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban sampai 31 kali. Nah, ini keutamaannya ya. Jadi istimewa surat Ar-Rahman ini. Jadi hampir selang-seling ya. Sudah baca surat Ar-Rahman kan? Sering ya. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikum asywadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ay. Jadi selang-seling. Mudhammatan. Fabi ay rabbikuma tukadziban. Jadi selang-seling, hampir selang-seling. Ya. Makanya dari 78 ayat 31 kalimat ini fabi ay ala. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat, ya. Pada surat Ar-Rahman ini disebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Kenikmatan di awal surat, nikmat apa coba? Nikmat apa di awal surat? Nikmat Allah telah mengajarkan Al-Quran, ya. Terus Allah telah menciptakan apa? Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah itu kan nikmat semua ya.
Belum lagi kesini tentang surga, tentang neraka, tentang bidadari. Gimana ayatnya bidadari? Wa hurun 'ain. Itu mah Al-Waqiah. Gimana ayatnya? Sebelumnya apa? Khairatun hisan. Ya, itu bercerita tentang bidadari. Ya. Jadi banyak kenikmatan yang Allah ceritakan di sini dan itu menakjubkan, ya. Menakjubkan. Baik. Kemudian keutamaan yang kelima, Allah menggunakan metode targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Apa tuh bahasa Indonesianya? Targhib motivasi, tarhib peringatan supaya kita takut. Ada lagi tarhib. Ya, itulah unik bahasa Arab ya. Salah huruf aja beda makna. Tarhib, tarhib. Kalau tarhib menyambut, marhaban. Kalau tarhib peringatan supaya kita pada takut. Sampai ada kitab khusus At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib, kumpulan hadis yang memotivasi kita beramal dan mengingatkan kita tentang neraka ya, supaya takut. Ada di rumah kitabnya kalau mau minjem. Ya. Kemudian metode yang kedua juga penyampaiannya dengan pertanyaan-pertanyaan ya, yang ditujukan kepada dua makhluk yang dibebankan syariat, yaitu manusia dan jin. Nah, terjawab sudah ya. Jadi fabi ayyi alai rabbikuma, rabbikuma, kuma antuma itu siapa? Jin dan manusia. Karena jin manusia ini sama-sama mukallaf, dapat taklif, beban, perintah, wajib melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Manusia suruh sholat, jin juga sholat. Ya. Jadi kalau jin-jin yang di masjid berarti sholatnya bareng kita. Imamnya Ustadz Dudi ya mereka ngikutin Ustadz Dudi. Sama. Ya. Jin qiyamul lail, kita qiyamul lail, mereka juga qiyamul lail. Kita ada yang kuat sampai 8 rakaat, mereka juga ada yang kuat sampai 8 rakaat. Kita ada yang kuat 2 rakaat, mereka ada yang kuat sampai 2 rakaat juga. Ini jinnya ketawa-tawa kayaknya. Ustaz so tahu kan. Ngelihat kita juga enggak. Masya Allah ya. Jadi metodenya bertanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i, terus itu setelah ada penyampaian nikmat diingetin lagi. Jadi nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya. Jadi pengulangannya itu tidak membosankan ya. Ini bedanya kalam ulul dengan kalam manusia ya. Jadi indah sekali ya surat ini. Nanti kita akan ketemu keindahan kalimatnya. Oke. Itu 5 keutamaan surat Ar-Rahman. 1, surat ini dibaca juga di kalangan bangsa jin. Bahkan mereka lebih respon. La bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib ya wa falakal hamdu. Itu jawaban jin. Yang kedua diawali dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang ketiga ada ayat terulang sampai 31 kali. Yang keempat cerita berbagai macam kenikmatan, dan yang kelima metodenya targhib, tarhib dan pertanyaan, soal. Oke. Kemudian materi berikutnya yang keempat, keistimewaan yang terkandung di dalam pengulangan di dalam surat Ar-Rahman ya. Yang pertama pengulangan huruf ya. Pengulangan huruf. Ar-Rahman itu huruf utamanya apa? Ro, mim,
nun. Ya. Itu kan Ar-Rahman ra mim nun. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada lam satu lagi. Jadi ra lam mim nun. Ra lam mim nun. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an ada lam, ada mim, ada nun lagi kan. Khalaqal insan. Ketemu lagi lam nun, ada lagi. 'Allamahul bayan. Nah, itu. Jadi enak, indah dibaca, indah didengar, enak dibaca, ngapalinnya juga cepat. Dan ngelupainya susah. Kebalik nggak? Ya. Ini jadi keselarasannya ketika kita membaca huruf lam ra mim nun itu ya enak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Baik. Yang kedua, pengulangan mad. Pengulangan mad itu pengulangan panjang bacaannya. Ya. Dari 78 ayat itu ya hampir semuanya diakhiri dengan mad yang sebelumnya adalah fathah. Ya. Sebelumnya adalah fathah. Ar-Rahman an fathaan. 'Allamal Qur'an an. 'Allamahul khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan an. Apalagi was-sama rafa'aha wa du'al mizan. Alla tabghaw fil mizan. Itu an. Ya. Indah itu ya. Ya. Kalau orang bikin puisi kan dituntut ujungnya sama gitu kan. Ya. Jalan-jalan ke pasar baru gitu kan. Jangan lupa beli peniti. Iya, bikin sajak itu kan dituntut gitu ya. Ya. Sampai muncul jaga sembung bawa golok. Kalau enggak nyambung ya. Jadi indah sekali ya. Rahman an seperti itu. Ini pengulangan madnya ya. Dari 78 itu seperti itu an kecuali di 3 ayat. Ayat ke-17 Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Jadi bukan Rabbul masyriqon wa Rabbul maghriban, enggak. Tapi masyriqaini wa Rabbul maghribaini karena jadi mudhof ilaih. Ya. Ayat ke-17. Dan di ayat ke-29 yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya. Sama ayat ke-43 hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, bukan mujriman tapi mujrimun. Ya. Selain 3 ayat ini semuanya an. Ya, mayoritas begitu. Ya. Ada lagi sebenarnya di ayat tabarakasmu rabbuka apa rabbika. Rabbika dzul sama zil jalali wal ikram. Itu rom, om, am ya. Itu keindahan pengulangan madnya ya. Kemudian pengulangan kata. Di surat Ar-Rahman ada beberapa pengulangan kata. Misalnya kata al-mizan. Berurutan ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mizan. 3 kali. Ya. Ada anak kita namanya Mizan? Enggak ya. Kalau nama pesantren ada pesantren Al-Mizan ya. Masjid Al-Mizan ada enggak? Belum ya, saya belum nemuin. Ada Masjid Al-Mizan belum. Tapi Pak Yudi bikin Masjid Al-Mizan namanya. Ya, yang belum ada namanya ya. Kemudian juga lafaz al-ihsan. Itu dalam di satu ayat diulang ya, ayat ke-60. Hal jazaul ihsani illal
ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsanu. Ya. Jadi balasan ihsan ya ihsan, balasan kebaikan pasti baik. Jadi air susu pasti dibalas air susu. Itu kalau bagi Allah gitu. Ya. Kalau manusia enggak jaminan ya. Manusia kadang air susu dibalas air tuba. Air tuba ya. Itu pengulangan kata. Kemudian yang keempat ini ya, pengulangan kalimat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Ada yang tahu di surat di nomor berapa aja? Ya, di sini ada nih tulis. Ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 dan 77. Ya. Itu di ayat-ayat itu. Totalnya ada 31 kali pengulangan. Dan ini tidak ada di surat lain, ya. Tidak ada di surat lain. Jadi keseimbangan, keselarasan dan keindahan huruf-huruf, kata-kata, intonasi kalimat dan lain-lain. Ini salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban an. Ya. Jadi sajak Quran itu Masya Allah ya, indah banget. Baik, berikutnya tafsir ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa sih tafsirnya, maknanya ya? Kalau terjemahnya kan fa bi ayyi, fa maka. Nikmat-nikmat Rabb kalian, ala itu nikmat, ala nikmat. Rabbika Tuhan kalian berdua. Tukadziban kalian dustakan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Ini sampai reporter bola pun kadang muncul ya komentar pakai ayat ini. Kalau sudah banyak peluang nggak gol-gol, wah nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Nikmat dustakan. Ya berarti itu komentator itu, reporter itu ya dia memahami juga surat Ar-Rahman ini ya, insyaallah. Kalau gol dia alhamdulillah ya, gol gitu. Secara ringkas ayat ini bermakna ya. Ini dalam tafsir Aisarut Tafasir ya. Maksudnya adalah wahai jin dan manusia, nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kenikmatan itu sangat banyak, tidak dapat dinilai dan tidak dapat dihitung. Ya. Kemudian jin itu menjawab, tidak ada sesuatu apapun dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kami dustakan, dan untukmu lah segala pujian. Ini juga mestinya di jawaban kita. Jadi kalau ada pertanyaan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jawab, tidak ada yang kami dustakan sedikit pun ya Allah. Segala pujian hanya untukmu. Ya. Ini sindiran dari Allah, karena memang orang kadang kalau sudah banyak nikmat lupa. Dalam sejarah Qarun itu kan miskin ya, melarat, kurus kering ya. Kemudian datang ke Nabi Musa minta didoakan. Kalau doa Nabi Rasul kan insya Allah ya tokcer semua. Sambil dikasih bekal modal nih, emas ya, bisnis emas ya, didoakan sama Nabi Musa. Kemudian mulai sukses bisnisnya, lancar kaya raya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, kekayaan melimpah ruah. Sampai gembok gudangnya pun latanu bil usbah, harus bodyguard kuat, 40 orang bawa gemboknya ya, Mang Pendi. 40 orang bawa gembok, 40 orang. Kalau seorang nggak bisa, saking luar biasa ya. Tapi akhirnya apa? Tukadziban ya, di sini ya, mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qarun. Kemudian
Siapa lagi? Fir'aun. Ya, sama ya. Fir'aun. Kemudian kalau Sa'labah ceritanya gimana tuh? Sama ya. Dari miskin, kaya, kemudian lupa nikmat Allah. Jadi Allah mengingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya. Jadi kalau pegawai husnul itu, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya. Kesejahteraan, oke. BPJS, oke. Sembako, oke. Tiap bulan bawa pulang ke rumah bawa 1 karung beras. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Apa-apa kepanitiaan ada insentifnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Termasuk ini ya, ada insentifnya. Panitia intikaf. Panitia intikaf juga ada kan? Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngawas, cuma duduk manis ngawasin santri ujian. Berapa? Ngawas 10.000, 25.000 kan? Maka muncul lagi bahasa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Halaqah tarbawiyah, jadi murabbi, ya. Per bulan kan dapat pulsa 100.000. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu kan. Belum lebaran dapat kiswatul id bahasanya kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Peci hitam dari Rohal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sendal baru dari Rohal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jasket tahun kemarin masih ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zaman dulu mana ada usul berdiri. Ya. Enggak ada halaqah dapat subsidi pulsa gitu kan. Apalagi dapat kiswatul id, belum ada dulu. Dulu ngajar TTQ aja harus benar-benar lillahi ta'alanya tuh. Ya. Ngajarnya pada subuh lagi ya, pada maghrib, rumahnya di luar lagi, ini jembatan masih angker kan. Semuanya 0 rupiah, nggak ada yang diinsentifkan. Maka sekarang luar biasa. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi jangan macam-macam sama aturan HRD ya, Panju. Sama aturan pondok itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sabar, istiqomah, fokus di sini, pasti pergi ke tanah suci. Ya. Tinggal nunggu giliran aja, 20 tahun lagi juga bisa kan itu. Ya. Iya. Sedudi berapa tahun di sini? Baru berapa tahun? Baru berapa tahun di sini? Tahun ketiga, 17 tahunan lagi insya Allah dapat jatah umroh gitu. Iya. Pancu udah ya, kemarin ya. Udah 20 tahun kan? Tuh, 20 tahun rata-rata. Jadi kalau belum 20 tahun jangan protes. Kok dia sih yang dapat? Saya pejabat kok nggak dapat-dapatnya? Belum 20 tahun kan misalnya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Orang-orang nyokolin anaknya ke pesantren butuh biaya puluhan juta per bulan, 1,5 juta SPP-nya doang, belum uang saku, uang jajan, belum anaknya 2-3. Kita di sini antum anak berapapun SPP-nya berapa? Gratis kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba tanya Pak Iwan di sebelah, gratis nggak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Ya. Pak Yudi aja betah jadi dosen di STIS ya. Ya, karena bensinnya diganti kan itu. Transportnya diukur gitu kan, selain gaji gitu. Jadi nikmat mana lagi gitu kan. Ya.
Jadi makanya saya sampaikan ke teman-teman itu kalau di alaqah pegawai segala macam. Udah bismillah fokus di sini lillahi taala, niatkan itu ya. Antum serba oke kok di sini. Anak sakit tinggal datang ke klinik. BPJS gratis kan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ingin punya handphone agak bagus, uangnya nggak ada, tinggal datang ke BMT. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah ya. Jadi ya. Jadi Allah itu di surat Ar-Rahman itu gitu, sebutin nikmat kemudian fa bi ayyi ala. Sebutin nikmat fa bi ayyi ala. Mengingatkan ya. Bahwa betapa besar, betapa banyak nikmat Allah ini yang tidak bisa kita hitung ya. Termasuk fisik kita kan. Ada yang bisa ngitung nggak? Dari mulai ngedip dari mulai kicep itu kan nikmat juga kan. Ustaz dulu naik motor nggak ngicep-ngicep, nah nabrak gitu. Ustaz dulu dah, Pak Yudi ya. Ustaz Firdaus nyetir nggak ngicep-ngicep, ya, nabrak ya. Nih kicep aja sudah nikmat luar biasa ya. Apalagi nikmat bernafas ya. Nikmat bernafas, sekian menit kita tidak bernafas terbayang ya. Jadi kadang orang itu ya itulah ya, kadang melupakan, makanya Allah sindir terus sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Usul ngadain itikaf ya, bagus tempatnya, apalagi di Putri disediain kasur, bantal ya. Makan tinggal makan, ada tim juru masaknya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba itikaf di tempat lain ya. Ya. Ini tahun depan ini lebih oke lagi nih kalau toilet udah jadi ya. Enak kita lebih dekat lagi. Sekarang mungkin agak berjuang ke sono gitu. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya. Kurma selalu ada itu nggak habis-habis kurma ya, insyaallah. Karena makan kurma sunnah ya, jadi nggak habis-habis. Yang sering habis gorengan karena wajib. Ya. Jadi nikmat mana lagi ya? Libur pegawai, kemudian ada itikaf. Udah itikaf aja, jadi kan nggak usah capek masak-masak di rumah gitu kan. Ya. Jadi nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Pak Iwan, masak nggak 10 hari terakhir? Enggak kan? Enggak, irit kan? THR-nya utuh. Padahal sudah diganti kan, diuangkan kan selama liburan nih. Tapi nggak dibelanjakan, orang tinggal ke masjid gitu kan. Ya. Apalagi yang nggak mudik ya. Sadul dan nggak mudik ya. Kuningan Cirebon. Ya. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Tadi Ustaz Dudi sudah mengingatkan. Unzuru kata Rasul ila man huwa asfala minkum ya, lihat orang yang di bawah kita kalau urusan dunia gitu. Lihat alhamdulillah punya mobil, teman saya cuma punya motor, kemana-mana kehujanan kan itu. Yang punya motor alhamdulillah punya motor, musim hujan nggak kepanasan, musim panas nggak kehujanan. Teman saya naik sepeda kemana-mana goes keringetan, ya gitu ya. Kayaknya lihatnya ke bawah. Kan? Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, ya bisa goes tiap pagi. Ya teman saya Pancu biar olahraga jalan kaki terus. Karena memang harus jalan kaki ya, ya. Yang jalan kaki juga alhamdulillah sehat bisa jalan. Tetangga stroke gitu kan misalnya nggak bisa kemana-mana. Yang stroke juga alhamdulillah masih bisa melihat anak cucu keluarga kan, lihat pemandangan, masih bisa ajak piknik kan, duduk di kursi roda misalnya, gitu ya. Terus tetangganya misalnya kemarin meninggal kan itu. Yang meninggal nggak bisa ngomong, ya. Yang ngomong alhamdulillah siapa? Keluarganya. Ya Mang Pendi, beberapa orang tuh refleks kali ya. Terakhir yang masih ingat itu orang Cirebon.
telepon, Ustaz, ada keluarga teman saya dari pagi hampir 24 jam itu nggak mati-mati, kata dia. Maksudnya apa? Iya, sakaratul mautnya susah banget. Emang gimana kehidupannya? Katanya pasang susuk. Ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu. Oh iya, kalau ibu pasang susuk nggak aneh. Kalau ibu-ibu pasang susuk nggak aneh. Oh, gimana ya Ustaz ya? Ustaz bisa ke sini enggak? Waduh, malam-malam begini nggak bisa. Antum aja yang ke sana, antum kan dekat. Terus ngapain Ustaz? Antum baca surat Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Bacanya tartil. Fasih tartil. Antum kan udah tartil kan? Biasa insyaallah. Baca 3 kali lah, 3 balik gitu kan. Biasa, terima kasih solusinya. Udah selesai. Beberapa jam kemudian dia telepon lagi. Bukan telepon, WA. Waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah baru sampai ayat ke-6 surat Ar-Ra'd, Allah cabut nyawanya. Dia bilang alhamdulillah. Saya bilang, kok alhamdulillah sih? Oh innalillahi. Saking senangnya itu keluarga ya gitu kan, seperti itu. Ya. Itu jadi Kang Asep. Ya. Itu juga salah satu cara ya bagi yang agak susah-susah sakaratul mautnya, mungkin punya ilmu lawan gitu kan. Di antaranya bacakan surat Ar-Ra'du. Bacanya tartil ya. Itu 1, 3 kali, 5 kali seperti itu. Itu juga salah satu cara memudahkan sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan muncul bahasa ruqyah mempercepat kematian. Jangan ya, ruqyah mempercepat kematian, nggak ada ya. Tapi memang banyak beberapa kasus ya. Orang susukan Cipicung, tahun berapa tuh kan, si aba-aba 85 tahunan ini. Sore ba'da Isya saya ke sana ruqyah. Dia merem tapi masih bisa dengar, masih mau jawab walaupun pakai isyarat ataupun nggak jelas ngomongnya. Oke. Saya bimbing tobat, baca syahadat, istighfar, ayo bah, ilmunya keluarin semua bah. Ilmu-ilmu kesak dulu, ayo lepaskan semua, belum ada kesempatan tobat sama Allah. Gitu, dan ikutin bacaan saya terus. Setelah pulang, nyampe rumah dia kirim pesan. Saat alhamdulillah abah sudah meninggal. Alhamdulillah lagi. Ya Masya Allah, itu cerita-cerita ya. Jadi lihat ke bawah dari sisi duniawi supaya kita lebih mudah bersyukur. Ya, lebih bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Duh, kok dia mau kuatnya 8 rakaat. Kakinya itu kan, masa saya nggak kuat, lebih muda gitu. Haji Agung aja kuat, yang lebih sepuh gitu, masa saya nggak kuat. Nah itu lihatnya ke atas, ke situ ya. Kalau lihatnya dia aja cuma 2 rakaat, ngikutin lagi misalnya ya. Jadi kalau urusan akhirat ya harus lihat ke atas. Oh infaknya sekian juta, saya harus bisa gitu. Sehingga pas tabiqul khairatnya seperti pada zaman sahabat ya. Itulah memang contoh terbaik ya Rasul dan para sahabat. Umar bin Khattab menginfakkan 50% hartanya untuk perang itu. Umar berpikir dia yang paling banyak. Udah saya paling banyak kayaknya gitu kan. Udah paling banyak. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Berikan semuanya. Semua hartanya. Sampai Rasul Abu Bakar, mungkin kalau bahasa kita ya, beneran ini? Istri anak kamu dikasih makan apa? Apa jawabannya? Saya titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang menjamin. Umar kemudian ke Abu Bakar, ma kunna natasabaqu illa kunta sabiqan. Apa tuh? Kita ini selalu berfastabil khairat dan engkaulah ya Abu Bakar sebagai pemenangnya. Aku nggak pernah menang. Ya, selalu Abu Bakar di
di atas. Nah itu, jadi dalam fastabiqul khairat akhirat itu kita lihat ke atas ya, ke orang yang lebih dari kita. Tapi kalau duniawi lihatnya ke aspal. Lihatnya ke aspal. Sudah selesai aspal baru. Alhamdulillah nggak licin lagi ya. Turnuhun Pak Kadip. Baik, itu tafsir ringkasnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ringkasnya saja berapa menit itu? Penjabaran ayatnya. Fabi ayyi ala itu bahasa Arab bentuk jamak dari alan, ilan, alwun, ilyun, ilyan. Itu mufradnya ya. Alan, ilan, alwun, ilyun, alyun. Jamannya ala. Ustaz Maksudi nama anaknya Ala. Ala. Tulisan Indonesianya A-L-A gitu kan, Ala. Jadi bisa dibaca Ala, bisa dibaca A'la. Ya, kalau Indonesia itu, tapi kalau Arab jelas bedanya. Ala itu ni'am, ya, ni'am. Dalam beberapa tafsir ada dua makna. Yang pertama ni'amullah, kenikmatan Allah. Ini pendapat yang kuat ya. Ibnu Abbas juga sama memilihnya dengan ala ai an-ni'am, nikmat ya. Ada juga yang menafsirkan dengan qudratullah, kemampuan Allah. Ya, berarti kalau kemampuan Allah mana lagi yang kalian dustakan? Tapi ini enggak banyak dipilih. Yang dipilih tadi nikmat. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Itu makna ala. Ya. Kemudian tukadziban, ini menurut para mufassir maksudnya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Ini yang paling kuat ya. Jadi tukadziban ini adalah jin dan manusia. Karena apa tadi? Ada sebab nuzul. Rasul membacakan surat Ar-Rahman ini di kalangan bangsa jin, ya, di kalangan bangsa jin. Maka tukadziban ini manusia dan jin. Oke. Nah itu makna per kalimatnya ya. Fabi ayyi ala, maka nikmat-nikmat mana lagi, Rabbikuma, nikmat-nikmat Tuhan kamu yang mana lagi, tukadziban yang kalian dustakan. Gitu. Nah ini jadi supaya lebih banyak bersyukur kan. Nah kita bayangkan nikmat Allah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian tadi lihat ke bawah, orang yang ada di bawah kita, supaya lebih mudah bersyukur ya, bersyukur. Oke, kemudian pertanyaannya kan nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kita jawabannya apa? Jawabannya tadi yang dijawab oleh bangsa jin. Karena kata Rasul ketika dibacakan di hadapan sahabat, sakatu, diam, nggak ada jawaban. Tapi ketika di hadapan bangsa jin, mereka tiap kalimat pertanyaan fabi'ai ala'i rabbika tukadziban, mereka menjawab la bisyai'in, ya, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu walakal hamdu. Kalau bahasa kitanya, tidak ada sedikit pun nikmat yang kami dustakan ya Tuhan kami, segala puji untukmu. Itu jawabannya ya, itu jawabannya dari pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke. Kemudian hampir selesai nih. Yang kelima, pembahasan kelima, maksud dari pengulangan ayat tersebut. Kenapa sih diulang sampai 31 kali? Ya. Kalau pengalaman saya ngajar, ya, ketika saya mengulang-ulang tema materi subpokok bahasan itu berarti apa? Sangat penting dan pasti keluar di ujian. Gitu. Ini banyak santri ya, banyak yang pernah saya ajar ya, Ustaz Ude, Ustaz Firdaus, Ustaz Buldan, Ustaz Yudi. Ustaz Rahman mangga ya. Palembang ya. Hamzah, Pak Hamzah mana? Ya. Ya. Pak Asep di SMA ya di sini. Ya. Biasanya guru itu kalau terus ngulang-ngulang masalah itu pasti keluar di ujian.
Itu juga strategi kita belajar. Ya. Di Libya itu, misalnya fikih, Baitul Mujtahid, yang Libya, atau Mesir juga sama kan? Kan soalnya cuma 5, esai, materinya banyak. Ikhtilafal ulama, perbedaan pendapat ulama, kan corona mazhab. Ini yang mau keluar yang mana? Dari sekian puluh, sekian ratus permasalahan, yang keluar 5 masalah aja. Nah, itu kita strateginya gitu. Ini dosen ini sering nekeninnya di mana nih? Sering ulang-ulang di mana? Itu kalau strategi saya dulu gitu. Ini yang bakal keluar nih. Pakai feeling ya. Hadis juga sama, subulus salam. Ya, berapa puluh hadis, berapa ratus hadis, yang keluar cuma 5 hadis, Mang Pendi. Kan kalau fokus ke semua diapalin, dipahami, ya waktunya kadang. Kita yang ini kayak yang ini gitu, pakai feeling. Oke, itu salah satu strategi belajar. Di Mesir sama ya? Sama ya. Ya. Baik. Nah ini kenapa diulang-ulang? Apakah ada maksud tertentu? Ya. Yang pertama, menurut Ibnu Ashur, ya, maksud sebenarnya adalah yang pertama, ini ejekan dan celaan terhadap kaum musyrik karena mereka telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Allah yang selalu memberikan nikmat, tapi mereka malah menyekutukan Allah. Jadi ini ngejek, mencela orang-orang musyrik. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sebenarnya nyindir kepada orang-orang musyrik. Dia tahu Allah pemberi nikmat, tapi Allah malah disekutukan, diduakan. Ya. Jadi kalau menduakan Allah berarti kan tidak syukur nikmat. Ya, tidak syukur nikmat. Ya. Jadi yang memberi nikmat itu Allah hakikatnya. Ya. Kalau lewat mana itu hanya sarananya saja. Ya. Kita dapat uang misalnya, dapat gaji, hakikatnya dari siapa? Dari Allah, cuma lewat husnul kan gitu. Teman-teman kita yang kerja jadi notaris misalnya, itu kan hakikatnya Allah yang memberikan rezeki, cuma lewat jasa itu kan notaris itu. Ada orang membuat akte misalnya, nah itu. Yang petani juga sama, ya seperti itu. Nah ini orang musyrik ini melupakan Allah, pemberi nikmat hakikatnya adalah Allah, mereka lupakan, mereka malah menduakan. Jadi ibaratnya gini, dia dagangannya laris untung, lebih yakin ini karena jimat dari Mbak Dukun. Ya. Bukan meyakini dari Allah, tapi dari jimat ini nih, jimat panglaris ini. Nah itu yang Allah nggak suka. Makanya Allah sindir, ejek fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Ashir, ini persaksian kepada mereka akan kaum mukminin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata takdzib dalam ayat ini bermakna penentangan dan pengingkaran terhadap kenikmatan. Maka orang mukmin ini tidak mengingkari nikmat-nikmat ini. Ya, jadi sebagai persaksian kepada mereka bahwa orang mukmin itu mentauhidkan Allah. Jadi persaksian kepada kaum musyrikin tadi itu bahwa orang mukmin mah enggak kayak kalian mendustakan. Orang mukmin mah enggak, ahli tauhid itu enggak. Ya. Ahli tauhid itu enggak mendustakan. Oke. Kemudian kalimat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban juga ini bertujuan untuk menunjukkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Maka kalau begitu besar, pantaskah kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah tersebut? Ya. Mendustakannya, malah bermaksiat dan sebagainya. Nah ini enggak pantas kan. Jadi Allah ingatkan lagi, makanya diulang-ulang terus, ayo banyak nikmat, syukuri, ya jangan bermaksiat dan sebagainya. Kemudian juga ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah, karena banyak dan sedikit pemberian Allah itu tetap harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri.
Jadi intinya Allah itu ingin banget kita ini mudah bersyukur. Ustaz Dudi, kenapa sampai diulang-ulang 31 kali? Jadilah hamba yang bersyukur karena nikmatnya luar biasa, ya. Nikmat Allah ini wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Tidak akan bisa kita hitung. Ya. Kemudian yang keenam, pembahasan keenam, apakah setiap pengulangan memiliki makna tersendiri atau hanya sekedar penekanan? Khusus ayat kalimat ini, apakah sekedar penekanan atau ada makna tersendiri? Ya. Setiap ayat yang berulang memiliki makna tersendiri dan bukan hanya sekedar penekanan. Ya. Makna setiap ayat tersebut tergantung ayat-ayat yang dibacakan sebelum dan sesudahnya. Sehingga setiap yang mendengarnya tidak bisa mendustakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Tergantung ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ya. Sadudi Rabbul Masyriqaini Rabbul Maghribaini. Terus Fabi ayala ya Rabbul Ghaliban, kan? Tuhan timur dan barat, Allah penguasanya. Fabi ayal ghaliban. Terus marajal bahrain taqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayala rabbil ghaliban. Ya. Jadi ada dua lautan, marajal bahraini yaltaqiyan, ada barzah. Air tawar sama air asin. Itu kelihatan ada pembatas, seperti ada barzah, ada pembatas, padahal enggak. Tapi air itu enggak bisa ketemu, ya. Di mana itu? Di Maroko, ya. Pernah ke situ? Sadudi? Belum, ya. Jadi lautan itu air tawar, air asin, nggak mau nyatu, seolah-olah ada tiang, ada pembatas, ada barzah. Padahal nggak ada. Makanya fabi ayala irobigimatu kadziba. Nikmat mana lagi? Jadi Allah ayat sebelum itu dan sudah itu apa? Nah ini. Jadi tergantung ayat itu. Jadi itu makna tersendiri. Jadi nikmat ini fabi ayala, terus ngomong nikmat ini fabi ayal lagi, nggak boleh nikmat ini ngomongin bidadari fabi ayala, gitu kan? Nah ini rahasianya, ya, makna tersendiri. Nah inilah yang dilakukan oleh juga Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, ya, juga dalam tafsir Al-Jazairi Aisyarut Tafasir. Jadi makna setiap ayat yang berulang tersebut sesuai dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ya, sebelum dan sesudahnya. Sesekali baca Rahman, baca juga terjemahnya bagi yang belum bisa langsung terjemahin, baca tafsirnya, maka itu akan lebih menyentuh, lebih bermanfaat buat kita sehingga kita lebih mudah bersyukur. Baik. Selesai 6 poin materi pembahasan dari surat Ar-Rahman ini. Kesimpulannya, 1, surat Ar-Rahman dinamai surat Ar-Rahman karena diawali dengan nama Allah Ar-Rahman, ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak ada riwayat sahih yang menceritakan tentang sebab turun ayat ini, ya, yang menceritakan sebab turun ayat ini. Tapi di dalam beberapa riwayat ada yang menceritakan tadi, menjawab pertanyaan orang musyrik, orang kafir, wa mar-Rahman, siapa Rahman itu? Ar-Rahman allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, ya. Kemudian berikutnya keutamaan surat ini, tadi 1 dibaca Rasul di bangsa jin dan mereka langsung menjawab bahwa kami tidak mendustakan nikmat-nikmat Allah, ya. Kemudian keutamaan kedua, surat ini diawali dengan nama Allah. Keutamaan ketiga, ada pengulangan 1 ayat sampai 31 kali. Keempat, keselarasan yang luar biasa pada pengulangan huruf, mad, kata dan kalimat dalam surah Rahman, itu keutamaannya. Kemudian pengulangan ayat itu fabi ayalairun kadiban, itu tergantung ayat sesudah dan sebelumnya. Jadi Allah mengingatkan dulu ini nikmatnya, kemudian fabi ayala, ini nikmatnya, ini fabi ayala. Baik, demikian mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah berikan kepada kita dan kita tidak mendustakannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.